Masih mutar. Jadi memang kita pertemuan keempat ini dan seterusnya, saya usahakan saya rekam ya. Saya nggak bisa ulang yang pertemuan. Catat saja nama mahasiswa yang tidak ada di dalam daftar absen. Soalnya saya tidak. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan memulai perkuliahan mata kuliah perencanaan lanskap. Untuk ke materi keempat atau minggu keempat, ya. Sebelum Ibu mulai, Ibu ingin menanyakan beberapa dari kalian, apakah sudah pernah tahu, ya, mengetahui apa itu rencana ruang dan sirkulasi, ya. Kalau kita berbicara ruang, tata ruang, ya, kemarin Ibu sudah sampaikan bahwa untuk perencanaan sebuah ruang itu kita mengacu pada pedoman Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Nah, kali ini Ibu ingin menjelaskan definisi ruang terlebih dahulu, ya. Nah, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Ini menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Jadi, sebagai mahasiswa arsitektur landscape, apapun itu di dalam merancang atau merencanakan atau mengelola sebuah ruang, kita berpatokan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Oke, di dalam ruang kita mengenal yang namanya pola ruang. Nah, apa itu pola ruang? Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jadi, di pola ruang itu terbagi menjadi fungsi lindung dan fungsi budidaya. Oke. Nah, di dalam penataan ruang, kita sebagai arsitektur landscape tentu saja memiliki tugas di dalam menata ruang. Nah, penataan ruang itu sendiri adalah suatu sistem proses merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, jadi tujuan dari kenapa kita perlu menata ruang adalah untuk merencanakan sebuah tata ruang, baik pemanfaatannya dan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut. Nah, rencana tata ruang ini adalah hasil dari perencanaan tata ruang. Oke, sedangkan kalau kita berbicara ruang, kita tidak lepas ruang, kawasan, wilayah. Nah, itu tidak lepas dari wilayah ini tidak lepas dari yang namanya ruang. Nah, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan aspek fungsional. Jadi, kalau berbicara wilayah merupakan satu ruang, ya, baik dalam bentuk administrasi ataupun aspek fungsional. Nah, di dalam wilayah ini ada yang namanya sistem wilayah. Sistem wilayah ini adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Ya, Ibu sudah menyampaikan bahwa wilayah dan kawasan memiliki definisi yang berbeda. Oke, kita lanjut bahwa kalau kawasan, ya, kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya. Masih ingat ya yang minggu-minggu sebelumnya dan di materi mata kuliah yang lainnya yang kalian sudah dapatkan di perencanaan pengembangan kawasan, Ibu sudah sampaikan bahwa kawasan adalah pemanfaatan sebuah ruang. Nah, di dalam kawasan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, apa itu kawasan lindung? Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi untuk melindungi, ya, kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kemudian, sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah
ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alamnya, baik sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Jadi kawasan ini terbagi menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung ini pada umumnya ditujukan untuk area yang dikonservasi. Sedangkan untuk kawasan budidaya yang fungsinya untuk kawasan ini dimanfaatkan sesuai potensi yang ada. Apabila kawasan ini berfungsi sebagai sektor misalnya wisata, maka akan dikembangkan sebagai kawasan wisata. Apabila kawasannya berfungsi sebagai area pertanian, maka akan difungsikan sebagai kawasan pertanian. Nah, kawasan lindung ini, kalau kita berbicara kawasan lindung yang tujuannya pada umumnya adalah konservasi, ya. Indonesia kaya dengan sumber daya alam sehingga butuh upaya konservasi. Yang kita ketahui bahwa kita memiliki puluhan provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Nah, setiap wilayah ini memiliki sumber daya atau potensi alam yang berbeda. Nah, potensi sumber daya alam ini dibutuhkan upaya konservasi. Nah, yang pertama, upaya ini yaitu yang pertama perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga adalah pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati beserta ekosistemnya. Nah, kawasan lindung ini terdapat untuk khususnya di Indonesia terdapat di dalam atau tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu yang terbagi menjadi ini kawasan lindung ya, kita belum masuk ke kawasan budidaya. Kawasan lindung ini terdiri dari kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, kemudian untuk kawasan pelestarian alam seperti taman nasional, seperti taman wisata alam, seperti taman hutan raya. Nah, dua kawasan ini ya hampir mirip sih, ya, tapi berbeda. Nah, ini di setiap daerah Indonesia pun berbeda, ya. Misalnya di NTT ada yang namanya Taman Nasional Pulau Komodo, itu merupakan taman nasional. Ya. Nah, kita akan masuk apa sih perbedaan dari jenis kawasan yang dilindungi ini. Nah, kalau kawasan suaka alam yaitu kawasan yang pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Jadi di dalam kawasan tersebut kan ada tumbuhan atau jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi beserta ekosistem yang ada di dalamnya sehingga perlu dilestarikan gitu ya. Ini termasuk tergolong dalam kawasan suaka alam. Nah, sedangkan kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem juga yang dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Nah, sedangkan kawasan suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa, ya, yang untuk keberlangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Jadi kalau kita berbicara dengan satwa atau tidak di kawasan tertentu yang memiliki ciri khas seperti hewan yang dilindungi ya, itu biasanya hewan itu akan dapat hidup apabila habitatnya juga atau ekosistem yang di dalamnya juga dilindungi. Kemudian, nah ini adalah contoh bagaimana kawasan suaka alam tersebut ya. Suaka marga satwa contohnya di Muara Angke, Jakarta. Nah di sini adalah kawasan memang mangrove ya. Di dalamnya itu ada hewan-hewan yang dilindungi, di monyet ekor panjang gitu ya. Kemudian di situ juga ada bangau gitu ya. Kemudian juga di Sulawesi ini ya, di Sulawesi Tengah ada burung pati-pati gitu ya. Nah di sini biasanya disebut, kalau di sana
sebenarnya umumnya burung maleo gitu ya. Nah, ini merupakan satu contoh yang ada di Indonesia merupakan kawasan suaka alam. Nah, ini contoh juga di yang seperti yang di cagar alam Rafflesia di Aceh juga ya, merupakan salah satu habitat tumbuhan Rafflesia yang sangat besar ya, yang memiliki ekowisata di Pangandaran ya, pantai ekowisata Pangandaran juga ada. Ibu pernah mendatangi, kalau yang di Aceh saya tidak pernah datangi, tetapi cukup terkenal, dan yang ibu pernah jumpai adalah di daerah Jawa Barat, itu di pantai ekowisata ya Pangandaran. Nah, Rafflesia ini jarang ya, tidak semua wilayah di Indonesia itu ada. Kenapa dia unik? Karena memang bunganya yang sangat besar, dan tanaman Rafflesia ini atau bunga Rafflesia ini hidup di hutan yang sangat lebat, kemudian dia tumbuh di perakaran pepohonan, dan itu ada pohon jenis tertentu, gitu ya. Kemudian kita lihat juga ada cagar alam di Sumatera, yaitu ada berbagai jenis gajah ya, gajah Sumatera. Nah, ini juga merupakan hewan yang dilindungi. Kita tahu bahwa sekarang banyak pembunuhan hewan-hewan gitu ya, seperti gajah. Nah, ini sebenarnya merupakan hewan dilindungi, dan perlu kita daerah atau kawasan tersebut memiliki hewan atau tumbuhan yang memiliki keunikan, memiliki ciri khas, dan memang hanya berada di daerah tersebut atau kawasan tersebut. Pada umumnya, pada saat kita merencanakan kawasan tersebut, tentu saja kita mengacu pada perlindungan atau daerah tersebut menjadi kawasan konservasi atau yang dilindungi. Nah, sedangkan kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, kemudian pengawetan, keanekaragam jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, kawasan taman nasional, apa itu kawasan taman nasional? Nah, seperti yang Ibu sampaikan bahwa pada umumnya kalian berada di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi kebanggaan saat ini, menjadi kebanggaan dan menjadi konflik kepentingan, yaitu di kawasan di Pulau Bajo yang merupakan taman nasional. Kenapa menjadi taman nasional? Karena di sana memang memiliki habitat dari komodo. Nah, komodo ini kalau kita melihat dari keunikan, kelangkaan ya, bahwa komodo ini sepertinya satu-satunya di dunia di mana ada komodo dengan ukuran yang sangat besar atau disebut katakan raksasa ya. Nah, sehingga dengan adanya komodo tersebut dan tidak ada di tempat lain ataupun secara internasional, apalagi Indonesia gitu ya. Nah, artinya bahwa ini sangat penting untuk dilindungi. Nah, kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ya, ilmu pengetahuan, pendidikan penunjang budaya, dan pariwisata. Nah, sehingga kawasan taman nasional ini sangat terbatas di dalam pemanfaatannya. Jadi hanya untuk kepentingan penelitian. Jika memang misalnya ada dari kalian yang berasal dari NTT, kemudian ingin melakukan penelitian yang terkait misalnya ingin mengetahui habitat atau struktur lanskap dari kehidupan tersebut, itu boleh. Nah, dari segi misalnya pariwisata, Anda ingin membuat suatu rencana atau pengelolaan atau perancangan sebuah kawasan wisata yang berkelanjutan di Pulau Komodo tersebut, itu boleh gitu ya. Malah menurut saya itu sangat menarik gitu ya, karena masih jarang mahasiswa melakukan penelitian di sana, tapi memang butuh biaya yang tinggi, kemudian butuh effort yang tinggi, karena di sana juga cukup berbahaya gitu ya ketika Anda penelitian di sana. Tentu saja Anda harus melibatkan guide-nya gitu ya, atau pawangnya gitu ya. Kemudian kawasan taman hutan raya. Nah, kawasan hutan raya ini adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa juga yang alami,
bukan hanya juga yang alami, kemudian jenis asli atau bukan yang asli di daerah tersebut, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan baik untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan daerah rekreasi. Oke. Nah, di dalam kawasan pelestarian alam beberapa contoh gitu ya. Contoh ini yang Ibu tampilkan ini kita berada di Indonesia, jadi Ibu memberikan contoh yang ada di Indonesia seperti Taman Wisata Alam yaitu Raja Ampat gitu ya. Raja Ampat beberapa tahun belakangan sangat populer gitu ya. Padahal kalau kita ketahui bahwa Raja Ampat ini sudah dari dulu ada gitu ya. Tetapi dengan adanya mungkin penemuan atau mungkin dari sosial media gitu ya, sehingga masyarakat Indonesia lebih mengenal itu memiliki taman wisata alam seperti pantai atau pesisir yang sangat indah ya. Memang Raja Ampat ini selain alamnya yang indah, tetapi memang di kawasan Raja Ampat ini di Irian Jaya ya sangat memiliki banyak atau memiliki potensi terumbu karang dan jenis ikan maupun hewan air yang tinggal atau yang masih alami di daerah tersebut ya. Sehingga di Raja Ampat ini membuat banyak dosen-dosen pesisir itu melakukan penelitian dan memang di sana itu masih alami, tetapi memang karena sudah masuk ke sektor pariwisata sudah mulai terjadi yang namanya degradasi lingkungan. Nah, harapannya Raja Ampat ini bisa dipertahankan, misalnya ada mahasiswa yang ingin penelitian di kawasan Raja Ampat, silakan. Apakah di sana untuk pariwisata tetapi berbentuk ekowisata ya, ekowisata pesisir, sehingga bagaimana wisata boleh ada di dalam atau boleh ada aktivitas di dalamnya, tetapi tetap dilakukan pelestarian baik secara ekologi gitu ya, di mana kita tahu bahwa banyak hewan air maupun terumbu karang yang sangat indah ya di dalam laut yang perlu dijaga ya. Kemudian ada juga taman wisata alam seperti Bromo gitu ya. Bromo ini sebenarnya Ibu sangat tertarik apabila ya kalian melakukan penelitian ya. Di Bromo ini selain alam ada budayanya ya. Di sana banyak secara budaya suku Tengger ya. Nah, di sana itu Anda bisa melakukan penelitian terkait dengan lanskap budaya ya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan alam ya. Nah, di Bromo ini Ibu sudah berapa kali? Sekali saja pergi ya. Sekali gitu ya, memang sangat indah gitu ya. Tempat ini bagaimana bisa berlangsung sampai kita nanti kelak berpuluh tahun ke depan gitu ya. Tentu saja harus ada perencanaan yang baik ketika memang menjadi destinasi wisata di Jawa Timur gitu ya. Karena Bromo ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia, tetapi sudah sampai ke kancah internasional gitu ya. Nah, di Bromo ini memang keindahannya itu memang dinikmati pada saat sunrise ya. Ya, kalau yang sudah pernah ke sana mungkin sudah tahu bagaimana keindahannya gitu ya. Dan setelah dari menikmati sunrise, kita dapat pergi ke beberapa objek gitu ya, seperti misalnya kita ke tempat ada temple ya, temple orang agama Hindu gitu ya, itu bisa kemudian kita bisa juga menaiki kuda dan kita melakukan trek sepeda motor atau mobil gitu ya, di sana bisa gitu ya. Kemudian ini juga yang Ibu sampaikan tadi bahwa ada beberapa taman nasional seperti di Togean, Sulawesi Tengah. Ini di tempatnya Ibu, Sulawesi Tengah. Nah, Togean ini juga merupakan salah satu tempat yang ajang sailing ya, dilakukan festival gitu ya. Karena di sana itu terumbu karangnya, lautnya itu masih sangat jernih gitu ya. Dan Anda bisa melihat ketika Anda snorkeling gitu ya atau diving gitu ya. Di sana itu Anda masih banyak terdapat terumbu karang, kemudian berbagai jenis ikan yang Anda bisa lihat secara langsung gitu ya, karena
sejernih itu gitu ya. Nah, dan di sana memang beberapa jenis ikan. Nah, sehingga kenapa juga dilakukan festival di sana? Itu salah satu upaya bagaimana selain pariwisatanya, memang untuk bagaimana masyarakat tahu ya, memberikan edukasi baik wisatawan maupun dari masyarakat lokal bahwa kawasan ini merupakan salah satu taman nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, selain itu ada Taman Nasional Komodo dan yang berada di NTT. Nah, karena kalian banyak memang dari NTT gitu ya, kalian sudah tidak asing ya bahwa NTT ini merupakan salah satu destinasi memang yang direncanakan oleh pemerintah pusat ya, bahwa Pulau Komodo ini merupakan salah satu tujuan wisatawan asing maupun lokal. Padahal kalau dipikir dari dulu Pulau Komodo ini sudah ada ya, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi dan sudah terkenal dengan sosmed itu, maka wisatawan baik lokal maupun luar negeri semakin tertarik untuk ingin mengunjungi gitu ya. Nah, tetapi kita memiliki taman nasional yang sangat luar biasa secara ekologi kehidupan tempat habitat dari komodo tersebut, jangan sampai komodo ini menjadi punah atau hilang ya karena keberadaan atau kunjungan wisatawan. Dan kenapa bisa punah? Ya, karena ketika ada pengembangan di daerah tersebut, kemudian banyak aktivitas manusia, nah itu bisa mengganggu habitat asli dari komodo tersebut, gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa hutan raya yang terkenal itu kalau kita tahu bahwa daerah-daerah taman hutan raya itu kita tidak bisa pungkiri bahwa adalah di daerah Kalimantan. Nah, Kalimantan ini merupakan memang salah satu wilayah ya, provinsi memang yang potensinya berupa hutan. Nah, tetapi hutan ini perlu kita lestarikan ya sebagai seorang perencana ketika misalnya Anda ingin mengembangkan satu kegiatan berupa misalnya wisata gitu ya atau menjadi hutan raya di sana memang. Nah, ini salah satu upaya bagaimana bahwa kawasan tersebut tidak boleh dimanfaatkan. Dimanfaatkan ini seperti misalnya menebang hutan pepohonan secara sembarangan. Karena kita ketahui bahwa pohon-pohon ini merupakan salah satu penunjang dari kehidupan orang utan. Nah, orang utan ini ya yang semakin terbatas atau banyak kalau kita melihat dari berbagai media bahwa banyak orang hutan dibunuh gitu ya secara tidak wajar gitu ya. Nah, orang hutan ini bisa hidup dengan baik gitu ya apabila pohon antara pohon jarak antara pohon itu sesuai dengan ketika mereka mencari makan itu mereka mencari biji misalnya buah itu mereka itu tidak turun ke bawah ke tanah tetapi mereka itu lompat gitu ya dari dahan satu ke dahan yang lain sehingga jarak pepohonan itu harus dijaga. Nah, sehingga hutan tersebut tidak boleh misalnya ditebang gitu ya. Kemudian ada di mana ketika ada pengembangan atau perencanaan, kita kan tahu bahwa undang-undang memperbolehkan bahwa ada kawasan untuk lindung, ada kawasan untuk budidaya atau pemanfaatan. Nah, ketika kita tahu bahwa dari habitat misalnya orang hutan itu berada di wilayah tertentu atau zona tertentu, maka zona itu tidak boleh untuk pemanfaatan atau budidaya, tetapi merupakan tempat tinggal atau habitat dari orang hutan. Nah, itulah fungsinya dari seorang perencana atau planner gitu ya. Nah, kemudian ada taman hutan raya juga di Sumatera. Ini juga banyak bagaimana pohon-pohon yang begitu besar gitu ya dengan umur yang sudah tua gitu ya, tetapi perlu dipertahankan dan juga banyak koleksi jenis pepohonan yang ada di sana. Nah, apabila dikembangkan misalnya ada wisata alam, tidak masalah gitu ya. Selama pengunjungnya itu dibatasi ya. Kemudian bentuk aktivitas juga dibatasi ya. Itu tidak masalah. Kemudian nah, itu kita berbicara
ruang, tadi pola ruang, kemudian jenis-jenis ruang berupa kawasan, wilayah gitu ya. Nah, kita masuk ke sirkulasi, karena hari ini adalah materi tentang ruang dan sirkulasi. Nah, sirkulasi adalah prasarana penghubung vital yang menghubungkan berbagai kegiatan dan penggunaan dalam sebuah tapak. Itu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Nah, di dalam sirkulasi ada yang namanya sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi adalah seluruh pola-pola pergerakan kendaraan, barang, dan pejalan kaki di dalam dan keluar masuk tapak atau wilayah atau kawasan. Jadi dalam sirkulasi yang menghubungkan antara ruang, kemudian dalam sirkulasi itu ada polanya, apakah pola untuk pergerakan kendaraan, barang, dan pejalan kaki dalam atau keluar masuk tapak, kawasan, atau wilayah. Nah, sistem sirkulasi ini ada terbagi beberapa bagian yaitu atau jenis, yaitu pejalan kaki, kemudian ada sistem sepeda, kemudian ada sistem bermotor, kemudian ada sistem sirkulasi barang. Nah, di dalam sistem sirkulasi ini untuk pejalan kaki adalah dicirikan oleh kelonggaran dan fleksibilitas dari gerakan, kecepatannya rendah, kemudian skala manusia, ya, kemudian relatif kecil jalannya. Kemudian untuk sistem sepeda, yaitu ada yang lebih cepat dari pejalan kaki. Kemudian tenaga kinetik manusia, jarak tempuh terbatas dari bermotor. Kemudian untuk sistem bermotor adalah sistem yang paling rumit, ya. Kita memerlukan infrastruktur dan kecepatan bervariasi. Contoh seperti karena kita ketahui setiap orang bahwa kecepatan bermotor itu berbeda-beda, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah sistem sirkulasi barang, yaitu adalah sistem sirkulasi pergerakan barang, ya misalnya mobilitas barang. Nah, untuk jalan, kalau kita bicara terkait dengan sirkulasi, maka kita tidak lepas yang namanya jalan. Ya, jalan adalah prasarana penghubungan darat yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, orang, dan hewan. Dan juga ada, kalau berbicara sirkulasi juga ada laut, ya kan? Kalau laut berarti kapal, kano, ya jenis-jenis seperti itu. Kemudian untuk jalan, ya ada jaringan primer atau jaringan arteri, kemudian jaringan sekunder atau kolektor, kemudian jaringan tersier atau kecil. Nah, berapa Bu ukurannya jaringan primer? Yaitu lebih dari 15 meter. Pada umumnya menghubungkan jalan antar provinsi atau kota. Ini adalah standarnya, ya. Tapi apakah di Indonesia standarnya demikian? Kemudian yang kedua jaringan sekunder atau disebut kolektor, menghubungkan jalan dalam kota, yaitu kurang lebih 10 meter. Jadi kira-kira Malang itu kan kota ya, kota kabupaten. Nah, berapa lebar jalan? Apakah sudah 10 meter? Apa kurang dari 10 meter? Seperti misalnya jalan yang paling lebar itu jalan Ijen. Ya, jalan Ijen saya rasa itu lebih dari 10 meter. Nah, itu termasuk yang menghubungkan jalan kota. Standarnya memang kalau di Kota Malang seharusnya ya seperti di Jalan Ijen gitu ya. Di Jalan Ijen itu memang hasil perencanaan dari zaman kolonial sehingga yang kita nikmati sekarang itu sesuai standar gitu ya, dan orang berlalu lintas itu aman dan nyaman dan memiliki dua arah gitu ya, sehingga mengurangi yang namanya kecelakaan ya. Kemudian yang ketiga adalah jaringan tersier atau yang kecil, ini menghubungkan jalan lingkungan, misalnya di lingkungan misalnya Telogomas gitu ya, seharusnya kurang dari 7 meter gitu ya. Jadi ketika nanti Anda akan merencanakan sebuah jalan baik untuk yang difungsikan untuk sirkulasi, dikaji dulu ini jalan saya, jalan yang saya akan rencanakan primer kah, sekunder kah, atau tersier. Nah, ketika Anda bisa bedakan itu, maka ukurannya itu harus sesuai standar. Kenapa? Ini terkait dengan mobilitas gitu ya. Mobilitasnya kalau misalnya antar provinsi, ya antara Surabaya dan Malang misalnya, gitu ya. Atau itu antar kota. Misalnya Surabaya dengan Jawa Tengah gitu ya. Atau berarti Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Tengah, kemudian daerah Jogja, atau Jawa Timur dengan Bali gitu ya. Nah, itu berarti kalau untuk mengembangkan atau membuka jalan baru untuk direncanakan,
kira-kira standarnya berapa, gitu ya. Oke. Kemudian ini contoh ya, contoh jalan ya menurut Koppelman gitu ya. Kalau Anda membaca buku standar perencanaan tapak ya, seharusnya setiap mahasiswa yang mengambil perencanaan harus sudah memiliki buku minimal nih ya, buku standar perencanaan tapak yang ditulis oleh Koppelman ini dan Chiara tahun 1994, memang buku lama tetapi masih bisa digunakan. Di sini kita akan belajar banyak. Anda kalau membaca itu akan banyak belajar tentang standar-standar di dalam merencanakan sebuah tapak, kawasan atau wilayah, gitu ya. Di sini contoh Koppelman membagi ada jalan arteri, kemudian ada jalan kolektor gitu ya kan, kemudian ada jalan kecil gitu ya. Kemudian nah, pola-pola jalan. Bu, kita juga selain kita tahu tadi jenis jalannya atau sistem sirkulasi, kita perlu tahu juga pola-pola jalan. Nah, pola-pola jalan ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada sistem linier, di mana arah gerakan secara terus-menerus pada satu arah atau lebih. Ya, memang setiap sistem atau pola jalan itu ada kelemahan, ada kelebihannya. Nah, untuk sistem linier ini kelemahannya menjadi sesak apabila kendaraan mundur atau parkir gitu ya. Kemudian sistem grid, yang kedua sistem grid yaitu pembagian menjadi blok-blok gitu ya. Banyak arah yang berbeda-beda sehingga permasalahan di persimpangan. Kemudian sistem radial, sistem pusat yang menjadi tujuan atau bersifat resmi. Nah, nanti ketika Anda merencanakan pola-pola jalan, setiap perencana itu harus tahu atau desainer harus tahu ya mendesain sebuah jalan, apakah sistemnya saya ini linear, grid atau radial. Kenapa saya menggunakan linear, kenapa saya menggunakan grid, kenapa saya menggunakan radial. Nah, ini penting di dalam Anda nanti merencanakan sebenarnya kepentingannya untuk bagaimana sirkulasi itu lebih mudah ya dan mengurangi yang namanya kecelakaan gitu ya. Nah, ini adalah pola-pola jalan. Nah, pola jalan ini sebenarnya bisa kita Bu, kalau misalnya kita berada di bentuk atau bentukan lanskap seperti pesisir gitu ya. Seperti pesisir, kita tahu bahwa pesisir itu kawasan yang berada di pesisir itu memanjang. Nah, sehingga otomatis untuk yang lebih aktif itu adalah pola jalan yang linier yang memanjang gitu ya. Nah, ini contoh pola-pola jalan yang tadi Ibu sebutkan ya. Ini ada yang grid, kemudian ini ada yang linier gitu ya. Kemudian adalah pola-pola jalan juga ada curvilinear ya, ada radial pun macam ya. Linier pun. Nah, jadi kalau Anda nanti merencanakan sebuah kawasan, tapak atau wilayah pengembangan ya, Anda harus memperhatikan jenis dari pola jalannya. Pola jalan yang saya akan terapkan untuk misalnya macet, untuk mengurangi ketidakamanan saya dan untuk efektif saya menggunakan pola jalan seperti apa ya. Tetapi pada umumnya memang menyesuaikan dengan topografi. Apalagi kalau kawasan Anda kota mungkin lebih mudah untuk direncanakan, tetapi ketika Anda berada di kawasan lembah gitu ya, kira-kira bentuknya seperti apa? Kalau Malang ini kan dikelilingi oleh bukit-bukit gitu ya, sehingga sirkulasinya itu dia lebih mudah gitu kan, karena kanan kiri depan belakang bukit gitu ya, sehingga Malang itu memang ada di dataran rendah gitu ya. Jadi untuk mempermudah sirkulasinya seperti apa? Kalau misalnya untuk dia ke Surabaya melalui mana gitu ya, kemudian sirkulasi menuju misalnya ke Jogja gitu ya, seperti ke Bali gitu ya. Nah itu pola jalannya seperti apa? Nah prinsip dalam perencanaan sirkulasi ada beberapa. Yang pertama kualitas. Nah kualitas di sini kenapa yang tadi Ibu sampaikan bahwa tujuan dari merencanakan sebuah sirkulasi yang baik gitu ya, kita mengetahui jenisnya, kita mengetahui polanya gitu ya, itu untuk keamanan ya, kemudian fungsinya, kemudian efisiensinya, kemudian arah tujuan itu lebih jelas
ya. Sehingga perlu mempertimbangkan ketika Anda merencanakan sebuah sirkulasi, perlu mempertimbangkan topografi, kemudian iklimnya, kemudian waktu tempuhnya, ya. Sekarang jalan-jalan sudah kita antara provinsi itu sudah ada jalan tol ya, jadi mempermudah, waktunya lebih singkat gitu ya. Kemudian ada kepadatan penggunanya, kemudian ada infrastruktur pendukungnya. Kemudian dari segi estetika, jadi orang landscape jangan lupa kalau kita membuat sebuah pola sirkulasi atau sebuah jalan, jangan lupa bahwa jalan ini jalan jenis apa. Kalau memang dia jalan tol, jangan memberikan vegetasi-vegetasi yang beragam, berwarna-warni ya, karena orang akan berpaling gitu ya, dan padahal kita tahu jalan tol itu sangat kecepatan yang tinggi gitu ya. Mengapa pada umumnya di jalan tol itu banyak pengendara yang mengalami kecelakaan. Nah, salah satunya selain memang kecelakaan murni, yang kedua penglihatan ya. Kita mengarahkan seseorang, usahakan ketika di jalan tol mengarahkan seseorang itu tidak banyak melihat kanan kiri gitu, tetapi dia memandang ke depan sehingga vegetasi yang kita gunakan itu tidak beragam gitu ya. Dan kemudian di jalan tol itu juga malam hari, karena kita tahu jalan tol itu biasanya dua arah gitu ya. Nah, dua arah artinya ketika Anda membuat tanaman di median, di tengahnya gitu ya, itu yang bisa misalnya menghalangi dari sinar dari cahaya lampu dari kendaraan. Nah, itu salah satu bagaimana menghindari kecelakaan. Nah, jadi penting ya, baik segi warna, kemudian keseimbangan bentuk garis dan tekstur irama itu dimanfaatkan dalam Anda merencanakan sirkulasi, gitu ya. Estetika tetap ada, gitu ya. Tapi perlu kita ketahui estetika ini jangan sampai membuat orang mengalami kecelakaan. Sehingga misalnya saya menggunakan pohon misalnya angsana gitu ya. Angsana semua gitu ya. Kalaupun memang dia bisa menggunakan tabebuya gitu ya, semuanya tabebuya. Sehingga orang tidak terlalu ya sudah dalam persepsinya dia, penglihatannya dia, ingatannya yang direkam, oh tabebuya ya udah saya tidak perlu memperhatikan yang lain, memang tabebuya sampai akhir keluar selesai dari jalan tol. Sehingga itu membuat orang tuh lebih fokus. Itu ya. Kemudian selain itu, selain dari kualitas, kemudian ada estetika, kemudian ada kecepatan. Nah, kecepatan ini kita tahu bahwa rambu-rambu lalu lintas sangat penting gitu ya, sangat penting diadakan di setiap jalan, itu fungsinya untuk juga menjaga dari keamanan. Kemudian dari kecepatan juga kita harus secara efisien, misalnya tikungan-tikungan dikurangi gitu ya. Kemudian percabangannya juga dikurangi sebisa mungkin sebenarnya. Kemudian ada kecurangan ya, curam. Kemudian ada tipe perkerasan. Nah, tipe perkerasan seperti yang di Indonesia kita mengenal yang namanya aspal, bahannya ya untuk jalan. Nah, apakah aspal itu efektif dari segi keamanan? Nah, seperti kita ketahui yang terbaru adalah di Kota Malang. Saya baru melewati gitu yang di daerah apa sih? Bank BCA itu ya, di pusat ya. Kayu tangan ya, kayu tangan. Nah, itu mereka menggunakan paving block ya, paving block. Memang mungkin mengurangi kecepatan, tetapi menurut saya, menurut Ibu ya, itu kurang tepat kalau di jalan umum gitu, ya, menurut Ibu. Karena saya tidak tahu apakah tujuannya untuk peresapan air atau untuk semua kabel bisa masuk untuk membuat terowongan di bawah, untuk semua kabel di dalam tanah gitu. Nah, tetapi menurut saya itu biasanya digunakan di daerah-daerah misalnya perdagangan, misalnya yang memang untuk jalan kaki gitu. Tetapi kalau untuk keamanan atau berada di pemukiman, kalau untuk keamanan saya rasa bisa orang kepleset gitu ya. Memang segi kecepatan mungkin terkurang, tapi ketika dia agak goyang gitu ya, ya itu bisa berbahaya gitu ya. Oke, kemudian nah, ini Ibu kasih contoh ya, Ibu berikan contoh hubungan ruang dan sirkulasi, bagaimana kita ketahui bahwa sirkulasi tadi tujuannya untuk menghubungkan antara ruang. Nah, sirkulasi tadi untuk mempermudah ya, kemudian ada ruang pemanfaatannya. Ini contoh menurut Linz ya dalam bukunya The Image of the City gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada gambaran ya, beliau ini menulis bahwa kalau contoh di sebuah kota gitu ya,
bahwa membuat ruang itu ada terbagi beberapa ruang. Ada inti kota, kemudian coba Anda perhatikan, ada inti kota yang di tengah, kalau berarti pusat ya. Ada inti kota, kemudian ada selaput inti kota, daerah pemekaran inti kota. Yang terlihat jelas itu seperti Surabaya dan Jakarta ya. Jakarta itu dia sudah megapolitan ya, bukan lagi metropolitan tapi megapolitan ya. Dia ada pusat kotanya gitu ya. Kemudian ada selaput inti kota ini berupa apa? Biasanya itu kalau untuk kita bilang suburbannya gitu ya. Ada suburbannya. Nah, kemudian dari situ ada kabupaten-kabupaten lagi ya yang menjadi kabupaten kota. Nah, di dalam satu kota ini beliau atau Linz ini membagi ya, harapnya ruang ini terbagi misalnya menjadi 3, kemudian sirkulasinya lebih mudah gitu ya. Bagaimana orang ke pusat kota, kemudian ke suburban, kemudian ke pinggiran. Nah, kenapa? Karena masing-masing ruang ini punya fungsi. Ruang inti kota biasanya untuk daerah perdagangan dan misalnya apa? Untuk perdagangan dan daerah pemerintahan. Gitu ya. Kemudian dari selaput inti kota misalnya ada pemukiman. Ya. Kemudian yang daerah luarnya ini daerah pemekaran, misalnya ada berupa kabupaten atau kota besar. Nah, jadi di sini di suburban itu biasanya ada industri ya. Kemudian bagaimana ini bisa dicapai ya dengan kita membuat yang namanya sirkulasi kota itu bisa terhubung dengan baik, orang bisa melakukan perdagangan lebih efektif gitu ya. Misalnya saya tinggal di bukan di inti kotanya, tetapi ketika saya pergi bekerja, misalnya ibu misalnya di pemerintahan, misalnya di anggota dewan di DPR, saya untuk ke misalnya dari Bogor ke Jakarta itu dengan mudah transportasinya, sirkulasinya lebih mudah. Saya bisa memilih apakah naik kereta, naik mobil sendiri atau mau transportasi umum. Nah, ini penting gitu ya, karena semakin padat sebuah kota gitu ya, semakin padat maka semakin apa ya, reward itu untuk daerah ke A ke B itu semakin lama, panjang karena satu macet gitu ya. Sehingga bagaimana sekarang pemerintah telah membuat subway gitu ya, subway untuk kalau negara-negara maju sudah semuanya pakai subway di bawah tanah ya. Itu semuanya untuk sirkulasi yang tidak hanya di atas jalan ya, tetapi sudah di bawah tanah. Nah, itu salah satu bagaimana tujuan kita melihat dari segi efektif waktu ya. Kemudian ini ada beberapa contoh hubungan ruang dan sirkulasi juga. Nah, ini ada pembagian yang tadi Ibu sampaikan di dalam pembagian sebuah ruang ya, ruang itu baik berupa kawasan ya, wilayah ya. Ini konsep atau teori yang dibuat oleh Linz dalam bukunya The Image of the City. Jadi dia membagi beberapa zona sebuah kota yang tadi Ibu sampaikan di awal gitu ya. Ada zona 1, zona sebagai pusat daerah kegiatan, zona 2 terdapat grosir dan manufaktur, ini perkotaan ya. Kemudian zona 3 daerah pemukiman kelas rendah, zona 4 gitu ya. Kita lihat ini zona 4 ada zona pemukiman kelas menengah, zona 5 adalah pemukiman kelas tinggi. Nah, ini adalah bagaimana merencanakan sebuah ruang, sebuah kota. Kemudian dari ruang ini dihubungkan oleh sirkulasi gitu ya. Nanti di ruang misalnya gitu ya, ada satu arah. Nah, nanti di sirkulasi ini juga Anda seorang perencana harus mampu membuat ruang ini nanti ketika masuk di semester 7, ketika Anda sudah masuk dalam merencanakan tata ruang, nah itu nanti tugas utama mahasiswa gitu ya. Bagian misalnya zona-zona ya, kemudian bagaimana ruang tersebut dihubungkan oleh sirkulasi. Nah, itu harus Anda memiliki dasar dulu ya, banyak membaca buku, apa itu ruang, apa itu sirkulasi, sehingga pada saat Anda merencanakan ruang dan sirkulasi, belum lagi ruang ini terukur ya. Ruang nanti yang Anda rencanakan itu terukur gitu ya. Zona 1 itu luasannya berapa?
Zona 2 itu luasannya berapa, diperuntukkan untuk apa. Zona 3 itu luasnya diperuntukkan untuk apa. Nah, kenapa disebut zona 1? Tujuannya apa? Jadi ketika kita membagi zona, itu pun ada tujuan dan fungsinya. Nah, bagaimana membuat sirkulasi yang menghubungkan antara ruang tersebut atau zona. Itu ya. Oke, baiklah, penyampaian Ibu demikian ya hari ini, yaitu terkait materi ruang dan sirkulasi. Harapannya agar Anda nanti bisa memahami ya apa itu ruang, apa itu sirkulasi ya. Kemudian jenis-jenis ruang apa saja kalau Anda membuat sebuah ruang perkotaan, kalau Anda membuat sebuah ruang yang berada di daerah yang memang konservasi seperti apa ya. Kemudian untuk sirkulasi, apa itu sirkulasi, ya, fungsinya untuk apa, jenisnya apa saja, polanya apa saja. Nah, itu harus jelas ketika nanti Anda merencanakan, ya. Nanti tugas yang Ibu berikan ini agak sedikit ya mengaitkan terkait bagaimana paling tidak Anda merencanakan ruang dan sirkulasi secara sederhana, gitu ya. Nanti kalau untuk yang lebih mendalam itu ketika lanjutan dari mata kuliah ini, yaitu masuk di studio perencanaan lanskap, gitu ya. Mungkin dari Ibu sekian, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri ya. Kita akan ketemu minggu depan, namun setelah ini tugas gitu ya. Ada tugas di mana nanti akan Ibu upload di Google Classroom ya. Tugasnya individu gitu ya. Waktunya 1 minggu, masih terkait dengan materi hari ini gitu ya. Harapan Ibu Anda mengerjakan semuanya karena UTS dan UAS itu Ibu yang mengajar gitu ya. UTS punya tugas besar, setelah UTS memiliki tugas besar lagi. Nah, tugas ini usahakan berbeda, walaupun Anda misalnya ada di NTT gitu ya, karena tidak semuanya ada di Malang, ya, sehingga Ibu memberikan tugas studi kasus yang berada di daerah Anda masing-masing, ya. Nanti kalau setelah habis ini, materi ini Ibu upload di Google Classroom, kalau ada pertanyaan silakan di grup ditanyakan atau DM langsung ke Ibu. Oke, sampai di sini saya akhiri. Sebelum Ibu akhiri, ya, terima kasih untuk kehadirannya, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu.